Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pecandu Bus Indonesia. Gimana kabar kalian semua? Saya doakan semoga tetap sehat dan semangat ya. Oke, pada video kali ini gue bawa berita yang kurang enak nih, yaitu Satgas Covid resmi memperpanjang larangan mudik 2021. Nah, kira-kira diperpanjang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Dan bagaimana respon dari Mas Rian Mahendra selaku pemilik PO Haryanto? Penasaran kan? Yaudah yuk, simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, gue mau ngasih tahu nih, kalau kalian mau beli baju bus, kalian bisa pesen di Instagramnya @pbistore.id. Harganya murah-murah, masalah kualitas jangan ditanya lagi. Yaudah yuk, buruan kunjungi Instagramnya dan pesan sekarang, oke? Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya kalian segera klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Oke, ayo subscribe buruan, subscribe dulu, oke? Satgas Covid-19 resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Dalam surat edaran tersebut, pengetatan mudik lebaran dimulai dari tanggal 22 April sampai 24 Mei 2021. Pada surat edaran sebelumnya, Satgas hanya mengatur pembatasan pergerakan masyarakat pada 6 sampai 17 Mei 2021. Lewat aturan baru, Satgas menambah jadwal pengetatan 14 hari sebelum larangan mudik dan 7 hari setelah larangan mudik. Berlaku pengetatan khusus mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 24 Mei 2021. Dikutip dari Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Beberapa aturan baru adalah pelaku perjalanan antar daerah baik darat, laut, dan udara wajib menunjukkan hasil tes negatif rapid test antigen yang masa berlakunya 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Pelaku perjalanan boleh menjalani tes menggunakan Genos C19, namun tes harus dilakukan sesaat sebelum keberangkatan. Satgas juga akan menggelar tes acak kepada pelaku perjalanan darat yang menggunakan transportasi umum. Setiap pelaku perjalanan wajib mengisi EHC sebelum melakukan perjalanan. Aturan tes COVID-19 tak berlaku bagi anak berusia kurang dari 5 tahun. Satgas Covid juga mencantumkan beberapa orang atau kelompok yang diperbolehkan mudik, yaitu perjalanan bagi distribusi logistik, perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, serta kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang. Sebelumnya, pemerintah menerapkan kebijakan larangan mudik mulai 6 sampai 17 Mei 2021. Larangan mudik dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Meskipun demikian, sejumlah tempat wisata tetap dibuka. Pemerintah beralasan tempat wisata dibuka lantaran sudah ada larangan mudik tersebut, sehingga warga tetap bisa bepergian meski tak keluar kota. Nah, itu dia berita yang masih anget banget ya guys. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau dari pandangan gua sih ini bener-bener bikin emosi ya. Kenapa? Sebenarnya ini bukan ranahnya Satgas Covid. Seharusnya yang beritain ini tuh presiden kek atau menteri perhubungan kek. Sedangkan beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu Menteri PMK Bapak Muhadjir sendiri bilang bahwa larangan mudik berlaku mulai tanggal 6 sampai 17 Mei. Terus beberapa hari berikutnya Kapolri bilang bahwa sebelum tanggal 6 bagi yang mau mudik dipersilakan. Bahkan katanya nih ya bakal dipermudah. Selang beberapa hari, Satgas Covid ngeluarin surat edaran yang menjelaskan bahwa larangan mudiknya diperpanjang mulai tanggal 22 April sampai 24 Mei 2021. Dah lah, los KBH, mumet mikirin pemerintah yang selalu berubah-ubah aturannya.
Menteri ini bilang A, Kapolri bilang B, Satgas Covid-19 bilang C. Terus rakyat harus ikut yang mana nih? Ini kan kelihatan banget bahwa orang-orang yang ada di pemerintahan, mulai dari menteri sampai Satgas Covid, nggak ada kekompakan sama sekali. Semuanya saling revisi, semuanya saling mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Gua sih cuma berharap sama Pak Menteri Perhubungan. Semoga Pak Menteri ini mengerti kondisi para owner bus, supir-supir bus akap, dan para pelaku perjalanan transportasi. Dengan adanya aturan larangan mudik ini, bakalan banyak pihak yang dirugikan. Yang pertama udah pasti para pelaku transportasi darat seperti bus dan travel, yang tahun lalu juga sempat merugi karena adanya aturan larangan mudik. Yang kedua, para perantau. Para perantau ini kan mayoritas berada di Jabodetabek, yang bakalan mudik ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Apa nggak kasihan sama orang tua di kampung? Lebaran tanpa ada anak, tanpa ada cucu. Coba dibayangkan kalau kalian jadi orang tua di kampung. Yang ketiga, kemarin katanya program vaksin udah berjalan lancar. Sekarang kok masih nggak boleh mudik? Terus gunanya vaksin apa? Kalau masih tetap nggak boleh mudik, ya mendingan gak usah vaksin, ya nggak? Ya nggak sih? Ya udahlah, capek protes sama pemerintahan, nggak pernah didengar. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu respon dari para owner bus tentang perpanjangan larangan mudik. Salah satunya Mas Rian Mahendra, selaku pemilik PO Haryanto. Gua bakalan tunjukin videonya, dan buat kalian yang nggak ngerti bahasanya, nanti gua translatein. Oke, ini dia videonya. Pesan dari Mas Rian Mahendra untuk para kru PO Haryanto dan para penumpangnya. Konco-koncoku kabeh rungokno pesenku. Iki dina kondisi ning Jakarta lagi Nah, jadi itu dia pesan yang sangat menyentuh dan sangat membuat gue terharu. Gue taruh respect setinggi mungkin buat Mas Rian Mahendra yang sangat bijak dan bertanggung jawab terhadap supir-supirnya dan juga para penumpangnya. Jadi artinya tuh kira-kira begini. Teman-temanku semua, dengerin pesan saya. Hari ini kondisi Jakarta lagi nggak menentu. Kalian semua yang berangkat hari ini harus siap mental dan hati. Tugasmu sampai Jakarta, ambil penumpang, antar ke timur sampai tujuan. Kalau emang jalan ditutup, koordinasi sama depan belakang. Carilah jalan sebisamu. Aku nggak mikir habis berapa solar dan tolmu. Yang penting kalian bisa sampai ke timur. Terus kalau emang bener-bener nggak ada jalan lagi, terus kalian harus balik ke Jakarta, bener-bener udah nggak bisa ke timur dan harus balik kanan ke Jakarta, kalian harus siap karantina di Jakarta sampai negara buka jalan lagi. Diingat, jangan takut, nanti aku carikan tempat buat istirahat. Kalian semua nggak mungkin kelaparan, nggak mungkin nggak bisa makan. Keluargamu di Jawa, saya yang mikirin, saya cukupi, saya bahagiakan mereka. Yang masih berani berangkat, niatkan ibadah, pakai masker, sarung tangan, dan tetap ikhtiar. Banyakin berdoa dan jaga kebersihan. Nah, kira-kira begitu artinya. Gue bener-bener salut banget sama Mas Rian. Tetap peduli dan tetap bertanggung jawab kepada para karyawannya. Ini bener-bener mencerminkan jiwa pemimpin. Ya, ini baru yang namanya jiwa pemimpin. Semoga Mas Rian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan buat kru yang bertugas, siapkan hati dan mental yang kuat. Niatkan semuanya untuk ibadah, nggak usah takut sama corona. Pasrahkan semua pada Tuhan. Mungkin itu dulu yang bisa gue sampaikan ke kalian.
Pokoknya kalau ada berita terbaru, gua pasti langsung cepet-cepet upload video. Dan juga buat kalian yang mau mudik, nggak usah takut. Kalau emang nggak bisa ke terminal, cari nomor agennya di telepon atau di WA. Nanti bayarnya pas udah naik. Kasihan para pemilik usaha transportasi. Lagian juga ada orang tua yang menunggu kalian di kampung. Semoga segalanya dipermudah dan dilancarkan. Amin. Itu dulu yang bisa gua bahas. Kalau ada salah-salah kata, gua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.